para frater, bruder, suster, ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Di bawah terang sabda Allah yang menyapa kita pada minggu biasa yang ke-21 ini, saya ingin mengundang kita sekalian untuk merenungkan 3 kata kunci ini: janji, setia, dan opsi. Dalam bacaan pertama tadi kita berjumpa dengan pengalaman Yosua yang memanggil semua suku Israel agar mereka membuat pembaruan perjanjian. Bagian yang kita baca ini adalah dari Yosua bab 24. Bab 24 itu adalah bagian akhir, selain bagian akhir dari kitab Yosua itu sendiri, tetapi juga bagian akhir dari kisah hidup Yosua sendiri. Sesudah kisah mengenai pembaruan ini, dikisahkan bagaimana Yosua meninggal. Jadi sebelum Yosua meninggal, Yosua memanggil kembali semua orang Israel untuk membarui perjanjian. Kita ingat bahwa perjanjian yang pertama yang mereka lakukan ketika mereka keluar dari Mesir adalah pembaruan perjanjian di Sinai. Pada waktu itu Musa dan Harun mengatakan bahwa hendaklah kamu tetap setia bahwa Allah yang memanggil kamu dari Mesir adalah Allah yang setia, dan kamu harus menjadi umat Yahweh yang setia. Dan ketika mereka memasuki tanah terjanji di bawah pimpinan Yosua, Yosua mengingatkan kembali orang-orang Israel supaya mereka tetap setia pada perjanjian yang sudah mereka teken, bahwa seluruh kisah hidup mereka, mulai dari kisah pembuangan, mulai dari kisah di mana Allah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir dan menuntun sepanjang pengembaraan di padang gurun, hingga menuntun mereka ke tanah terjanji, semuanya itu adalah tanggung jawab Allah. Semuanya itu adalah peran Allah yang sangat istimewa. Dan di belakang peran Allah yang sangat istimewa itu, Yosua membangkitkan dalam diri orang-orang Israel supaya mereka tetap bersyukur, tetap berterima kasih, tetap mengingat bahwa seluruh proses perjalanan hidup mereka adalah ada dalam genggaman tangan Allah sendiri. Karena itu, bagi orang-orang Israel, kata perjanjian atau covenant atau berit itu menjadi kata kunci dalam seluruh perjalanan kemuritan orang-orang Israel. Perjanjian itu tidak hanya pada level antar manusia, tetapi perjanjian dalam dunia Alkitabiah dan teristimewa dalam sejarah orang-orang Israel selalu diangkat ke tataran yang lebih tinggi. Perjanjian antara umat dan Yahweh yang memanggil orang-orang Israel. Dan Yosua, dia mulai membeberkan kisah, mulai menyebut kembali bapak-bapak bangsa Abraham, Ishak, Yakub, dan bagaimana dia mengulang kembali kisah bagaimana Allah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir sampai mereka masuk ke tanah terjanji. Intinya supaya orang-orang Israel ingat betul bahwa seluruh kisah hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Seluruh perjalanan hidup mereka ada di bawah tuntunan tangan Yahweh sendiri. Yosua bahkan menantang. Dia katakan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Dia katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia menantang mereka, sekarang kamu pilih. Kamu sudah mendengar dan mengalami kisah bagaimana Allah menemani dan menuntun kisah hidupmu. Sekarang ini kamu memilih, mau beribadah kepada Tuhan ataukah kepada dewa-dewa lain. Dan di sana orang-orang Israel sepakat katakan, jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah yang lain. Mereka tetap setia kepada Yahweh, kepada Allah yang memanggil dan menuntun hidup mereka. Dan iman yang dibungkus dalam perjanjian itu adalah satu opsi, satu pilihan. Iman ini adalah satu opsi fundamental, satu opsi, satu pilihan yang mendasar. Dan pilihan yang mendasar ini adalah pilihan yang sangat personal. Di iman itu satu keputusan.
satu pilihan, satu opsi fundamental sekaligus personal. Dan tantangan dari Yosua tadi semacam digemahkan kembali dalam kisah Injil yang kita renungkan hari ini. Dan Injil yang kita renungkan hari ini adalah lanjutan dari kisah perganan roti hidup yang sudah kita baca 2 atau 3 minggu sebelum. Ini wejangan panjang roti hidup. Seluruh Injil Yohanes bab 6 keseluruhan itu adalah wejangan panjang roti hidup. Dan hari ini kita membaca pada bagian yang terakhir. Dan pada bagian yang terakhir ini kita mendengar bagaimana orang-orang yang sebelumnya mengikuti Yesus karena mendengar pengajaran Yesus bahwa Yesus adalah roti hidup dan yang dia berikan itulah tubuh dan darahnya sendiri. Orang mulai bingung, mana dia memberikan tubuh dan darahnya sendiri untuk kita makan. Mereka mulai mengundurkan diri. Orang-orang katakan perkataan ini keras. Padahal Yesus bicara biasa-biasa saja. Tapi karena mereka belum memiliki pengalaman yang dalam, sehingga mereka sulit menerima pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Yesus juga menantang mereka, seperti Yosua menantang orang-orang Israel. Pilihlah sekarang. Yesus juga menantang mereka, apakah kamu mau pergi juga? Dan Petrus mewakili para murid yang lain katakan, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda yang hidup dan kekal. Sekali lagi, iman yang datang dari sebuah pengalaman perjumpaan itu harus menjadi sebuah opsi, sebuah pilihan, sebuah keputusan. Keputusan yang sifatnya personal, tidak ikut arus. Karena itu Yesus katakan, sekarang apakah kamu tidak mau pergi juga? Orang bebas. Kalau dia merasa selama ini dia boleh pergi. Tapi Petrus mewakili kedua belas murid yang lain katakan, kami mau pergi kemana lagi? Sekarang kami ikut. Sekali lagi Petrus mewakili para murid mengungkapkan identitas Yesus yang sesungguhnya. Kalau dalam sinoptik pengakuan Petrus itu katakan, engkau Mesias anak Allah yang hidup. Tapi dalam Yohanes pengakuan Petrus itu disampaikan di sini, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda yang hidup. Di sini sekali lagi Yesus menunjukkan sebagai utusan Allah, dan Yesus sebagai Allah yang setia menemani perjalanan orang-orang Israel, dan Yesus menjadi pernyataan Allah yang dahulu menemani orang-orang Israel, kini sepenuhnya hadir di dalam diri Yesus Kristus yang menuntun seluruh kisah hidup manusia. Dan di hadapan Allah yang menyatakan diri, yang memberikan diri sepenuhnya dalam diri putranya itu, dia menuntut kita supaya kita setia. Supaya kita setia kepada opsi yang sudah kita ambil, supaya kita setia kepada janji yang sudah kita teken, bahwa janji itu harus sampai pada atau sambung pada pengalaman hidup kita sehari-hari. Karena itu Paulus dalam suratnya kepada orang-orang di Efesus tadi, dia menasihati supaya belajar menjadi setia. Seperti Yesus yang setia, seperti hubungan Yesus dan gerejanya yang setia dan satu. Karena itu Paulus menasihati, dia katakan, hai istri, tunduklah kepada suami. Paulus tidak katakan, hai istri, tunduklah kepada suami-suamimu. Jadi jangan tambah. Demikian juga, hai suami, kasihilah istri. Paulus katakan, dia tidak katakan jangan kita tambah lagi 2 di atasnya. Hai suami, kasihilah istri-istri. Jadi kesetiaan itu harus sambung dalam pengalaman hidup. Demikian juga kita, kaum hidup bakti, kita juga harus setia pada apa yang menjadi janji yang kita teken dalam hidup kaum kita. Ibu bapak saudara-saudari, para suster, frater, brother yang terkasih dalam Kristus, marilah di bawah terang sabda Allah yang menyapa hidup kita hari ini, marilah kita belajar untuk setia pada janji yang kita teken. Dan janji itu adalah sebuah opsi fundamental dan personal sesudah kita mengalami Allah yang menyapa hidup kita. Dan dalam menghidupi
opsi fundamental itu, kita sekarang dipanggil untuk setia. Setia dan tetap menjadikan Allah sebagai yang pertama dan yang utama dalam hidup kita. Semoga rahmat Tuhan membantu kita sekalian.